Ziyuan menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dengan cepat, dan berdiri di antara Chen Ping dan mentornya. Lah berusaha tetap tenang, tetapi ia tak bisa menyembunyikan gejolak di matanya. Rekan Taois Chen, memang benar murid-muridku dari kerajaan ilahi bersalah dalam masalah ini, tetapi memotong lengan seseorang di depan umum terlalu ekstrim. Tuan Weiwei memiliki status tinggi di kerajaan dewa. Jika masalah ini menjadi masalah besar, itu tidak akan baik untukmu, rekan Tao. Bagaimana kalau dokter akademi menangani luka siswa ini dulu? Saya akan melaporkan masalah selanjutnya kepada raja dan menanganinya dengan tepat. Bagaimana? Pada saat ini, dia tidak lagi berani memperlakukan Chen Ping sebagai bidak catur. Seorang kultivator yang mampu menghancurkan tingkat ketujuh alam abadi bumi dengan tingkat pertama alam abadi murni, dan juga mampu mengungkap etiket munafik kerajaan dewa dengan fasih, sekalipun ada kekuatan nyata di belakangnya, dia sendiri sudah pasti merupakan tokoh inti. Orang seperti ini tidak boleh tersinggung, setidaknya sebelum mengetahui tujuannya. Chen Ping melirik Ziyuan dan tidak menanggapinya. Sebaliknya, ia menatap Wei Feng yang sedang menutupi lukanya dengan wajah pucat, lalu berkata dengan ringan, "Kau baru saja bilang aku tak berguna. Sekarang tampaknya kaulah orang yang benar-benar tak berguna, tak layak mendapatkan kekuatan penuhku." Anda, Wei Feng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi Lah tidak berani bergerak maju. Lah hanya bisa memelototi Chen Ping dengan gigi terkatup. "Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja, aku akan menunggu." Nada bicara Chen Ping tenang, seolah ancaman pihak lain hanya angin lalu. "Tapi kalau lain kali kau berani bicara begitu arogan lagi, itu tidak akan semudah memotong lengan." Setelah berkata demikian, dia tidak lagi memperhatikan orang-orang yang hadir dan berbalik berjalan menuju pintu masuk sekolah. Sosok itu tinggi dan angkuh, dan meskipun ia hanya berada di tingkat pertama alam abadi duniawi, semua dewa yang hadir merasa bahwa ia adalah penguasa dunia ini, dan tak seorang pun berani menghentikannya. Ziyuan menatap punggung Chen Ping, merasakan emosi campur aduk. Awalnya dia ingin memanfaatkan kesempatan mengunjungi ibu kota ilahi untuk secara bertahap mencari tahu kekuatan di balik Chen Ping, tetapi sekarang tampaknya dia tidak hanya tidak menemukan petunjuk apapun, tetapi Chen Ping dengan keras menamparkan wajah kerajaan ilahi. Pertama, mereka menghancurkan mereka dengan pengetahuan, kemudian mereka mengintimidasi mereka dengan kekerasan, dan akhirnya mereka menusuk ilusi, etika mula, kerajaan Tuhan. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Bawa dia untuk disembuhkan." Ziyuan berbalik dan memelototi para siswa dan guru yang berkumpul di sekitarnya. Lah merendahkan suaranya dan berkata, "Masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Jika raja tahu hal seperti ini terjadi di akademi, kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya." Semua orang dengan cepat setuju dan bergegas membawa Wei Feng untuk menyembuhkan lukanya. Ziyuan segera menyusul Chen Ping. Sesampainya di sisinya, nada selidik dalam nada bicaranya menghilang, dan Lah berbicara dengan nada yang lebih serius, "Rekan Taois Chen, bukankah kau terlalu terburu-buru tadi? Tuan Weiwei adalah pejabat penting yang dekat dengan raja, yang bertanggung jawab atas pertahanan ibu kota ilahi.
Jika dia melanjutkan masalah ini, bahkan dengan kehadiranku di sini, aku mungkin tidak akan bisa melindungimu. Lindungi aku. Chen Ping menoleh dan melirik Ziyuan dengan sedikit senyum di matanya. Nona Zi, apakah menurutmu aku butuh seseorang untuk melindungiku? Ziyuan tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat Chen Ping mengayunkan pedang tadi, dia jelas merasakan bahwa aura pembunuh yang terkandung dalam pedang itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Aura pembunuh semacam ini hanya bisa muncul setelah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Aura ini jauh lebih kuat daripada para biksu di kerajaan Tuhan yang hanya berlatih di rumah kaca. Keduanya berjalan berdampingan di jalanan ibu kota ilahi. Ketika para biksu klan ilahi di jalan melihat Chen Ping, mereka secara tidak sadar menghindarinya karena Chen Ping sebenarnya memiliki niat membunuh yang samar-samar saat itu. Nona Zi, Akademi Kerajaan Ilahi Anda membina siswa yang berkultivasi secara internal dan eksternal. Chen Ping tiba-tiba berbicara, memecah keheningan. Anda mengandalkan ranah Anda yang tinggi untuk bersikap arogan, dan ketika Anda kalah, Anda mengancam mereka dengan latar belakang keluarga Anda. Apakah ini yang Anda sebut bangsawan? Ekspresi Ziyuan agak muram, tetapilah tetap mempertahankan harga dirinya dan berkata, Rekan Taus Chen, kesalahan masing-masing murid tidak dapat mewakili keseluruhan kerajaan ilahi. Kerajaan ilahi telah diwariskan selama ribuan tahun, dan menekankan kesopanan, kebenaran, kebajikan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Hanya saja beberapa anak muda masih belum dewasa, jadi wajar saja jika mereka mungkin sedikit sombong. Arogan, Chen Ping mencibir, kurasa itu arogansi. Di alam surgawi ini, kekuatan adalah fondasinya, tetapi kerajaan Tuhanmu menganggap membaca, dan etika, sebagai modal untuk pamer. Berpikir bahwa belajar selain berkultivasi membuatmu lebih mulia daripada yang lain. Tapi apa kenyataannya? Murid-muridmu tidak sebaik yang lain dalam hal kultivasi dan pengetahuan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menggunakan darah dewa sebagai perisai. Apa bedanya mereka dengan katak di dalam sumur? Ziyuan terdiam setelah mendengar perkataan Chen Ping, ingin membantah, tetapi tidak menemukan alasan. Baru saja di akademi, ketika Chen Ping sedang berdebat, ia mengutip dari kitab-kitab klasik dan membahas segala hal, mulai dari prinsip-prinsip agung langit dan bumi hingga asal-usul kultivasi. Bahkan Chen Ping, ajudan raja, merasa sangat terbantu dengan semua itu. Para murid kerajaan dewa, selain mampu melafalkan beberapa ayat kitab suci, bahkan tidak mampu melakukan debat logika dasar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengandalkan wilayah mereka untuk menekan orang lain, tetapi akhirnya lengan mereka terpotong oleh pedang Chen Ping. Di depan kita terdapat pavilion harta karun kerajaan ilahi. Pavilion ini menyimpan banyak harta karun langka dari surga. Maukah kau masuk dan melihatnya? Ziyuan mengganti topik pembicaraan, lalu berdebat dengan Chen Ping tentang apakah itu mulia, atau tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lebih baik ia terus bertanya tentang tujuannya. Ada banyak harta di pavilion Wanbao yang dapat meningkatkan kultivasi. Meskipun rekan Tao itu kuat,
tingkat kultivasinya masih agak rendah. Mungkin kau bisa menemukan sesuatu yang cocok di sini. Perkataannya tampak bermaksud Bok, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah ujian. Kalau saja Chen Ping punya kekuatan dahsyat di belakangnya, dia pasti tidak akan kekurangan harta karun. Kalau saja dia hanya seorang kultivator biasa, dia pasti akan menunjukkan keserakahan saat berhadapan dengan harta karun Paviliun Wanbao. Chen Ping melirik Paviliun Wanbao yang tak jauh dari sana. Paviliun itu seluruhnya terbuat dari batu giok putih dan bertatahkan mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di siang hari, paviliun itu memancarkan cahaya lembut. Dua penjaga dari tingkat ke-8 alam abadi bumi berdiri di pintu dengan aura tenang. Dapat dilihat bahwa benda-benda di paviliun Wanbao sangat tiada berharga. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan penjaga tingkat ke-8 alam abadi duniawi. Tidak perlu. Chen Ping menolak dengan tenang. Saya tidak tertarik pada harta karun. Ada banyak harta karun di dalam tas penyimpanan Chen Ping, dan busur Raja Dewa miliknya adalah senjata suci yang sesungguhnya. Saya khawatir benda-benda di paviliun Wanbao tidak dapat menandinginya. Sedikit kejutan melintas di mata Ziyuan. Lah tak menyangka Chen Ping akan menolaknya begitu belak-belakan. Harta karun di paviliun Wanbao mungkin tidak mudah didapatkan bahkan oleh para kultivator dari kerajaan dewa. Bagaimana mungkin Chen Ping, seorang kultivator peringkat pertama di alam abadi bumi, tidak tergoda sama sekali? Apakah kamu tidak ingin meningkatkan wilayahmu, rekan Taois? Ziyuan bertanya. Seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat pertama hanya dianggap sebagai kultivator tingkat rendah di alam surgawi. Jika kau bisa mendapatkan embun abadi pembersih sumsum di paviliun harta karun segudang, kau mungkin bisa langsung menembus alam abadi duniawi tingkat 3. Dunia. Chen Ping melirik Ziyuan, nadanya penuh dengan nada meremehkan. Menurutku, ranah hanyalah penampilan kultivasi yang dangkal. Beberapa orang memiliki ranah yang tinggi, tetapi itu hanyalah topeng, dan mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Dewa Bumi kelas 1. Beberapa orang memiliki ranah yang rendah, tetapi bisa membunuh kultivator yang beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka. Nona Zi, menurutmu mana yang lebih penting, ranah atau kekuatan? Ziyuan terdiam. Dia teringat pada Wei Feng, yang berada di tingkat ke-7 alam abadi duniawi, tetapi lengannya terpotong oleh pedang. Chen Ping. Dia memikirkan dirinya sendiri, yang berada di puncak tingkat ke-8 alam abadi duniawi, tetapi secara tidak sadar merasa takut saat menghadapi tekanan Chen Ping. Apa yang dikatakan Daoyou masuk akal. Ziyuan mendesah, nadanya terdengar lebih tulus dan tidak terlalu arogan. Tapi di kerajaan dewa, tingkatan wilayah kekuasaan secara langsung menentukan status seseorang. Tanpa wilayah kekuasaan yang memadai, sekuat apapun seseorang, akan sulit bagi orang lain untuk mengenalinya. Itulah sebabnya kerajaan Allahmu semakin lemah. Chen Ping berkata dengan tenang, jika kalian hanya fokus pada ranah permukaan dan tidak memperhatikan kekuatan sejati, seiring waktu, kalian akan menjadi sekelompok orang tak berguna yang hanya bisa memamerkan garis keturunan dan ranah mereka. Ekspresi Ziyuan berubah muraren, lah berhenti dan menatap Chen Ping, nadanya mengandung sedikit peringatan, rekan Taois Chen,
kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi kau tak boleh bicara sesuka hati. Kerajaan Tuhan adalah kekuatan tertinggi di surga ke-6, dan kau tak boleh sembarangan memfitnahnya. Kamu tahu dengan jelas apakah aku memfitnahmu atau tidak. Chen Ping juga berhenti dan menatap Ziyuan tajam. Lonceng suara guntur telah dicuri, dan jiwa iblis hendak menghancurkan segelnya. Kerajaan ilahi Anda tidak sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis ini, tetapi masih mempertimbangkan untuk membentuk aliansi pernikahan dengan kuil. Terlebih lagi, bangsa ilahi Anda kemungkinan besar berkolusi dengan istana Dao jahat. Anda harus tahu bahwa istana Dao jahat adalah pembudidaya iblis jahat yang terkenal. Dengan situasi Anda saat ini, apakah Anda pikir Anda layak disebut kekuatan tertinggi? Pupil mata Ziyuan tiba-tiba mengerut, melangkah maju dan merendahkan suaranya. Bagaimana kau tahu tentang lonceng suara guntur? Dan siapa lagi yang memberitahumu bahwa kerajaan dewa bersekongkol dengan istana Dao jahat? Dia selalu mengira kalau Chen Ping hanya ada di sini untuk mengawal sang putri, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau dia ternyata tahu soal pencurian lonceng Leiyin, dan bahkan tahu kalau kerajaan Tuhan mungkin saja bersekongkol dengan kekuatan lain. Ini jelas bukan informasi yang dapat diketahui oleh seorang kultivator biasa, kecuali jika kekuatan di belakangnya benar-benar terkait dengan pencurian lonceng Leiyin. Chen Ping melihat ekspresi gugup Ziyuan, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Nona Zi, daripada berusaha mencari tahu identitas saya, sebaiknya Anda pikirkan ini, jika roh jahat benar-benar berhasil menembus segel, apakah kerajaan Tuhan Anda masih bisa mempertahankan kemuliaannya? Setelah mengatakan itu, Chen Ping tidak lagi memperhatikan Ziyuan dan berjalan lurus ke depan. Ziyuan berdiri di sana, menatap punggung Chen Ping, hatinya gelisah. Lakini yakin bahwa Chen Ping pasti tidak datang hanya untuk mengawal sang putri, tujuannya mungkin terkait dengan lonceng Leiyin. Masalah ini harus dilaporkan kepada raja sesegera mungkin. Ziyuan berpikir dalam hati sambil bergegas mengikuti Chen Ping, matanya semakin waspada. Rekan Taois Chen, alun-alun pengorbanan kerajaan dewa ada di depan. Raja sedang mengadakan upacara pengorbanan di sana, berdoa memohon perlindungan para dewa. Jika kau ingin bertemu raja, aku bisa mengantarmu ke sana. Dia memutuskan untuk tidak mengujinya lebih lanjut dan membawa Chen Ping langsung menemui raja. Karena Chen Ping tahu banyak, lebih baik biarkan raja yang memutuskan bagaimana menghadapinya. Lagi pula, kultivasi dan kecerdasan raja jauh lebih unggul daripada Chen Ping. Chen Ping melirik alun-alun pengorbanan di depannya. Di tengah alun-alun berdiri sebuah patung besar. Patung itu seluruhnya terbuat dari emas dan memancarkan kekuatan ilahi yang kuat. Alun-alun itu dipenuhi oleh para pendeta protos dalam jubah pengorbanan, yang berlutut perlahan mengikuti irama musik pengorbanan. Upacara pengorbanan. Secercah kegembiraan terpancar di mata Chen Ping. Ketika roh iblis hendak menembus segel, alih-alih berusaha mencari cara untuk menyelesaikan krisis, kau malah berdoa memohon perlindungan para dewa di sini. Kerajaan para dewamu sungguh saleh. Ekspresi Ziyuan menjadi semakin buruk, tetapi dia tidak membantah lagi.
La tahu apa yang dikatakan Chen Ping memang benar, tetapi kerajaan Tuhan telah diwariskan selama ribuan tahun, dan upacara pengorbanan adalah aturan yang diwariskan dari leluhur. Bahkan dalam menghadapi krisis, aturan itu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Kedua pria itu berjalan menuju pintu masuk alun-alun pengorbanan, tetapi dihentikan oleh penjaga di gerbang. Penjaga terdepan adalah seorang kultivator tingkat 8 di alam abadi bumi, melirik Chen Ping, lalu Ziyuan, dan dengan hormat bertanya, "Nona Si, siapa ini?" "Dia biksu yang mengantar sang putri kembali. Namanya Chen Ping. Aku akan membawanya menemui raja," kata Ziyuan. Penjaga itu mengerutkan kening dan menatap Chen Ping dengan sedikit rasa jijik di matanya. Raja sedang mengadakan upacara pengorbanan, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Lagi pula, dia hanyalah seorang kultivator tingkat pertama alam abadi duniawi, dan tidak layak melangkah ke alun-alun pengorbanan. Ziyuan hendak berbicara, tetapi Chen Ping mendahuluinya dan berkata dengan nada tenang, "Tidak layak." Dia melangkah maju, dan tekanan tak terlihat langsung menyelimuti penjaga itu. Wajah penjaga itu tiba-tiba berubah. La tidak menyangka seorang kultivator tingkat 1 di alam abadi bumi bisa memancarkan tekanan sekuat itu. Tanpa sadar, La mengencangkan tombak di tangannya, tetapi mendapati tubuhnya agak kaku. "Beraninya kau bertindak begitu lancang di depan alun-alun pengorbanan." Penjaga itu menggertakkan giginya dan berkata, "Ini adalah tempat paling suci di kerajaan Tuhan. Bagaimana mungkin kami membiarkan seorang kultivator manusia sepertimu bertindak sewenang-wenang?" "Suci." Chen Ping mencibir dan mengangkat tangannya. Sinar kekuatan spiritual keemasan berkumpul di ujung jarinya dan menunjuk ke tanah di depan penjaga. Dengan suara "bang" yang keras, retakan tak berdasar tiba-tiba muncul di tanah. Tanah di sekitar retakan itu tertutup retakan seperti jaring laba-laba, dan napas mengerikan keluar dari retakan itu. Penjaga itu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat, La terhuyung mundur beberapa langkah dan tombak di tangannya jatuh ke tanah. Dia menatap celah itu, matanya dipenuhi rasa takut. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang dewa bumi tingkat pertama. "Sekarang, apakah aku cukup layak untuk masuk?" Chen Ping menatap para penjaga, nadanya masih tenang, tetapi dengan keagungan yang tidak diragukan lagi. Penjaga itu gemetar seluruh tubuhnya, tak berani lagi mengucapkan sepatah kata pun, "Tidak," dan segera memberi jalan. "Pei, rekan Taois, silakan masuk." Ziyuan melihat pemandangan ini dan semakin terkejut. La akhirnya mengerti bahwa Chen Ping sama sekali tidak memiliki kekuatan di belakangnya. La sendiri adalah seorang pria kuat yang tersembunyi. Alam tingkat pertama alam abadi bumi mungkin hanyalah ilusi yang sengaja La ungkapkan. Kedua pria itu berjalan memasuki alun-alun. Ketika para dewa di alun-alun melihat Chen Ping, mereka menghentikan persembahan mereka dan menoleh ke samping. Mereka memandang manusia kultivator berpakaian biasa ini, yang tingkatannya hanya alam abadi duniawi pertama, mengikuti tongkat Ziyuan. Wajah mereka penuh dengan kebingungan dan penghinaan. Siapa dia? Kenapa dia bersama tongkat Ziyuan? Sepertinya biksu yang mengantar sang putri kembali.
Kudengar dia hanya seorang dewa bumi tingkat pertama. Seorang dewa bumi kelas 1 berani datang ke alun-alun pengorbanan. Ini tempat paling suci di kerajaan Tuhan. Terjadilah diskusi silih berganti, dan sorot mata para pendeta dewa itu penuh dengan penghinaan dan hinaan. Chen Ping sama sekali tidak mempedulikannya, matanya tertuju pada patung di tengah alun-alun. Patung itu berwajah hikmat, memegang tongkat kerajaan di tangannya, dan tubuhnya diukir dengan pola-pola lahi yang rumit, memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Chen Ping benar-benar mencium bau yang familiar dari pola suci ini. Pola-pola ilahi pada patung ini tampaknya serupa dengan pola-pola pada lonceng Leiyin, dan keduanya mengandung kekuatan penyegelan. Nona Zi, patung-patung kerajaan Tuhan Anda terbuat dari bahan apa? Tanya Chen Ping tiba-tiba. Zi Yuan tertegun sejenak, lalu berkata, ini terbuat dari emas meteorit ilahi dari surga. Emas meteorit ilahi mengandung kekuatan ilahi yang kaya dan merupakan bahan terbaik untuk membuat patung dewa. Ada apa? Tidak ada. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tetapi berpikir diam-diam di dalam hatinya. Emas meteorit ilahi dapat mengandung kekuatan ilahi dan juga dapat digunakan untuk memperkuat segel. Lonceng suara guntur telah dicuri, dan roh iblis akan segera menghancurkan segelnya. Namun, patung kerajaan Tuhan memiliki aura segel yang serupa. Apakah ada hubungan antara kerajaan Tuhan dan segel lonceng suara guntur? Pada saat ini, di panggung tinggi alun-alun pengorbanan, seorang lelaki tua berjubah pengorbanan emas membuka matanya. Orang tua itu berambut dan berjanggut putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi ia memancarkan aura yang tak terduga, aura negeri dongeng Manusta. Dia adalah penguasa kerajaan Tuhan, Wu Hao. Chen Ping tidak pernah membayangkan bahwa penguasa kerajaan Tuhan ternyata adalah seorang manusia negeri Dorigeng. Dengan cara ini, kekuatan Master Istana ke-6 Kuil tidak sebaik kekuatan Tuan Kerajaan Tuhan. Bahkan Taois Wuji dari Kuil Leiyin tidak sebanding dengan Wu Hao. Tidak mengherankan kerajaan Tuhan begitu besar dan menempati sebidang tanah harta Feng Shui yang begitu luas, dan tidak ada orang lain yang datang untuk bersaing memperebutkannya. Tatapan Wu Hao tertuju pada Chen Ping, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, lalu dia kembali tenang. Si Yuan, apakah ini biksu yang mengantar sang putri kembali? Zi Yuan bergegas maju dan membungkuk hormat, Tuanku, benar. Namanya Chen Ping, dan dia telah mengantar sang putri kembali ke ibu kota ilahi dengan selamat. Wu Hao mengangguk, tatapannya kembali tertuju pada Chen Ping, dan ia berkata dengan tenang, rekan Taois Chen Ping, terima kasih telah memulangkan putriku. Aku ingin tahu apakah kau punya kebutuhan kali ini. Kerajaan Tuhan pasti akan memuaskanmu.